Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang kehidupan para perempuan di zaman kenabian sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai halaman berapa? 178. Oke. 178. Ya. Pembahasan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab besarnya hubungan istri-istri Nabi dengan masyarakat setelah hijab diwajibkan. Pada pembahasan sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana interaksi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diwajibkan bagi mereka berhijab, memberikan batas. Kemudian kita juga sudah menyinggung beberapa pembahasan tentang hubungan mereka dengan masyarakat setelah diwajibkan hijab. Artinya antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang itu harus memakai tirai, ya, tidak boleh berbicara secara langsung. Tapi bagaimana interaksi mereka sebagai anggota masyarakat dan bahkan sebagai ummul mukminin, sebagai ibu bagi orang-orang yang beriman, maka istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjalani interaksi sebagaimana masyarakat yang lain. Bahkan beliau-beliau itu juga membimbing, memberi arahan, memberi penjelasan, ya kan? Karena sebagai ibu gitu. Karena sebagai ibu maka harus mengasuh, ya, harus memberi teladan dan lain sebagainya. Kita sampai 178. Oke. Ya, pembahasan selanjutnya ini kisah dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan dua orang laki-laki masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membicarakan sesuatu dengan Rasulullah yang ketika itu aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi rupanya pembicaraan mereka itu membuat beliau marah sehingga beliau menghardik mereka, membentak. Ketika mereka sudah pergi, aku berkata kepada beliau. Ini ada dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah. Yang menceritakan siapa? Yang menceritakan kisah ini siapa? Aisyah, ya kan? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berkata kepada beliau, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang pernah mendapatkan suatu kebaikan seperti yang diperoleh oleh kedua lelaki tadi? Ini sindiran. Artinya begini, Rasulullah SAW, orang yang kau perlakukan baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi ini orang yang kau bentak-bentak berarti orang ini nggak mendapatkan kebaikan. Gitu. Artinya dua orang ini dibentak oleh Rasulullah. Tidak tahu dia berbicara tentang apa, Rasulullah membentak. Sehingga Aisyah seakan-akan ingin mengatakan, Rasulullah kasihan sekali orang itu. Artinya dia tidak engkau perlakukan dengan baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tahu apa yang dijanjikan Tuhanku? Tetapi aku katakan, ya Allah, sesungguhnya aku ini hanya manusia. Kepada setiap orang muslim yang aku kutuk atau aku caci maki, maksudnya aku bentak atau aku hardik, maka hendaklah dia jadikan hal itu sebagai zakat dan pahala baginya. Hadis riwayat Muslim. Artinya Aisyah ini ingin mengatakan bahwasanya kasihan orang itu dibentak oleh Rasulullah berarti nggak ada kebaikan.
Tapi Rasulullah ingin mengatakan bahwasanya orang yang aku bentak tadi justru dia mendapatkan kebaikan. Di sini kan disampaikan itu kan, ya kan? Setiap orang Muslim yang aku kutuk atau aku caci maki, artinya yang aku bentak, maka bentakanku itu akan menjadi pahala baginya. Artinya orang itu juga mendapatkan kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ini dikisahkan oleh Aisyah. Berarti Aisyah mengikuti peristiwa itu, dan peristiwa itu adalah dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Artinya Aisyah juga mengikuti suatu kejadian yang dilakukan oleh beberapa sahabat laki-laki. Kemudian selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa seorang laki-laki meminta izin masuk kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, izinkanlah dia. Dia adalah saudara laki-laki atau putra yang paling buruk perangainya dalam keluarganya. Tetapi tatkala lelaki itu sudah masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengucapkan kata yang lemah lembut kepadanya. Aku bertanya, tadi engkau mengatakannya begini-begini, lalu kemudian engkau bicara lemah lembut padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditinggalkan atau dibiarkan manusia karena takut pada keburukan perangainya. Artinya orang ini tidak baik, kan? Orang ini terkenal dia suka kasar, kemudian tidak baik dalam keluarganya itu. Tapi ketika Rasulullah berbicara dengannya, ternyata Rasulullah berbicara dengan lemah lembut. Maka Aisyah kemudian bertanya, kenapa seperti itu? Nah, ada pelajaran di sini yang penting. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukan perangainya. Artinya kalau ada orang tidak mendekati kita, menjauh dari kita karena perangai kita yang buruk, maka itulah orang yang buruk. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang orang lari karena takut dengan keburukan kita. Orang suka mencela, suka menghina, suka berbuat tidak baik. Orang kan tidak mau berkawan, orang kan tidak mau berteman, tidak mau mendekat gitu. Nah, artinya dari sini maka pelajarannya jangan sampai kita jadi orang yang suka menyakiti sehingga orang itu dijauhi oleh orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan nasihat itu. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha juga dikatakan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid yang kemudian berkata, aku telah berbuat salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa demikian? Dia menjawab, aku telah berhubungan badan dengan istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Ketika puasa kita harus menahan hawa nafsu makan maupun hawa nafsu biologis. Ya. Orang ini datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, Rasulullah, saya berhubungan suami istri di siang Ramadan. Maka dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, bersedekahlah. Ya, artinya beri makan 60 fakir miskin. Karena diantara cara kafarat ini berarti menebus kesalahan. Ketika seseorang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang Ramadan, maka pertama itu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus, harus berturut-turut. Kalau ada yang putus maka dihitung 1 lagi, berarti ulang lagi ya. Kecuali kalau ada halangan, mungkin perempuan harus haid atau apa kan, atau ada halangan betul-betul. Tapi kalau tidak maka dia akan dihitung mulai dari awal gitu. Nah, kemudian yang kedua bersedekah, memberi makan 60 fakir miskin. Dia berkata, aku tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Rasulullah, aku orang paling miskin di kampung ini. Gimana harus ngasih orang? Aku sendiri tidak punya apa-apa. Lalu Nabi duduk. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang menggiring keledai serta membawa makanan. Abdurrahman, salah seorang perawi hadis berkata, aku tidak tahu apa yang dia bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mana laki-laki yang mengaku telah bersalah tadi? Lelaki itu menjawab, ini saya. Nabi berkata,
ambillah ini dan sedekahkanlah. Laki itu bertanya, bagaimana mungkin ini diberikan kepada orang yang lebih butuh daripada saya? Padahal keluarga saya tidak punya makanan sama sekali. Nabi berkata, makanlah olehmu. Jadi kisah ini yang pertama dikisahkan oleh Aisyah. Artinya Aisyah mengikuti suatu peristiwa, yang peristiwa itu terjadi kepada para sahabat laki-laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara pelajaran yang kita ambil pada tema ini ada interaksi, kan? Artinya Aisyah tidak kemudian mengucilkan diri, tidak kemudian tidak mengikuti peristiwa apa-apa, bahkan memantau, kemudian meriwayatkan, menceritakan, kan? Pelajaran selanjutnya, kemudahan Islam. Islam ini agama yang sangat mudah, tidak mau memberatkan. Orang tidak mampu, ini tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, bersedekah. Tidak punya uang, tidak punya sama sekali untuk bersedekah. Bahkan dia dapat, kan? Aku tidak tahu. Jadi ketika Rasulullah minta dia untuk bersedekah, dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Maka kemudian sudah diam. Kemudian ada datang orang membawa sesuatu untuk Rasulullah. Setelah orang itu datang membawa sesuatu untuk Rasulullah, Rasulullah ingat orang yang tadi yang tidak punya apa-apa itu mana? Yang dia sebenarnya harus menebus dosa dengan bersedekah. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, ini bagikan ke orang lain, bagikan ke orang lain, karena kamu tidak punya untuk dibagi. Ini kamu bagikan ke orang lain. Artinya ini jadi jadi sesuatu yang kamu sedekahkan. Tapi dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Ini, ambillah ini dan sedekahkanlah. Maksudnya untuk orang lain, gitu. Bukan untuk dia pertamanya. Rasulullah nggak nyuruh untuk dia. Tapi kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin diberikan kepada orang yang lebih butuh daripada saya, padahal saya orang yang paling miskin di kampung ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, makanlah olehmu. Dia yang seharusnya bersedekah malah dapat sedekah. Ini diantara kemudahan Islam. Maka Islam tidak pernah memberatkan umatnya melebihi kemampuannya, ya. Kalau tidak mampu ya sudah. Oke, selanjutnya dari Aisyah dikatakan bahwa ada sejumlah laki-laki Arab dengan tabiat mereka yang keras dan kasar. Laki-laki Arab ini orang-orang Badui. Dengan tabiat mereka yang keras dan kasar, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, kapan kiamat tiba? Nabi SAW memandang ke arah yang termuda dari mereka, lalu berkata, kalau anak ini hidup lama, barangkali sebelum dia pikun kiamat sudah tiba pada kalian. Kalian ini siapa? Orang-orang yang bertanya. Berarti Rasulullah tahu tak kiamat datang? Tidak. Kiamat ini ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat besar ini yang terjadi kepada semua orang, artinya makhluk ini alam semesta. Ada kiamat kecil yang terjadi kepada kita masing-masing, yaitu kematian. Jadi sebelum kiamat yang sebenarnya, bisa jadi kita ini sudah mengalami kiamat kita masing-masing. Maka pertanyaan tentang kiamat besar nggak pernah dijawab oleh Nabi SAW. Rasulullah nggak pernah mau jawab tentang kapan kiamat besar. Yang harusnya kita pikirkan tuh kiamat untuk diri kita sendiri ini. Jangan-jangan kita udah mikir kapan kiamat, belum sampai kiamat kita sudah meninggal duluan. Ya, maka persiapan untuk kita nih yang penting. Kiamat kapanpun kalau kita sudah siap, insya Allah. Ya, artinya kalau bekal kita sudah kita persiapkan dengan baik. Maka ketika orang ini bertanya kapan kiamat datang, Rasulullah tidak jawab. Justru Rasulullah menjawab, ini anak yang paling muda nih. Sebelum dia pikun, artinya sebelum dia tua, mungkin kalian sudah kena kiamatnya masing-masing. Artinya sebelum anak ini tua, kalian sudah pasti keduluan mati dulu. Jadi Rasul itu tidak jawab yang ditanyakan. Ada beberapa dalam Al-Quran juga begitu. Ketika suatu pertanyaan yang tidak butuh untuk dijawab, maka tidak dijawab. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, yang diabadikan oleh Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal, bulan sabit. Mereka itu bertanya, Muhammad, kenapa bulan sabit itu mengecil,
kemudian membesar, kemudian purnama, kemudian mengecil lagi kan, mengecil, kemudian hilang. Kenapa begitu? Rasulullah ini kan bukan ilmuwan, bukan astronom, bukan ahli ilmu falak, tidak paham. Dan tugas Rasulullah bukan menjelaskan itu, sehingga Al-Quran nggak menjawab. Al-Quran mengatakan qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Al-Quran ingin menyebutkan fungsi dari hilal itu. Jadi masalah hilal itu jadi kecil, besar, kemudian mengecil lagi tidak penting untuk diketahui. Yang penting diketahui adalah bahwasanya bulan itu dijadikan Allah sebagai suatu tanda masuknya suatu ibadah. Ibadah apa? Ibadah puasa, kan? Puasa itu kan bergantung kepada masuknya hilal. Qul hiya mawaqitu linnas, dia adalah tanda masuknya waktu-waktu untuk manusia, terutama untuk puasa, kemudian lebaran, wal hajj, dan juga untuk haji. Maka biasanya yang diisbatkan itu kan Ramadan, Syawal, kemudian Dzulhijjah. Bulan-bulan yang lain kan nggak ada sidang isbat. Padahal ada 12 bulan. Yang setiap 12 bulan itu kan ada hilal muncul kan. Muharram ya ada hilalnya yang muncul. Tetapi tidak banyak diikuti. Kenapa? Karena nggak ada ibadah yang berkaitan dengan bulan itu, di bulan-bulan itu. Tapi kalau Ramadan harus, karena awal masuknya bulan Ramadan itu ada kewajiban kita untuk berpuasa, sehingga harus diketahui. Nanti juga awal bulan Syawal harus diketahui, karena dengan itu kita haram berpuasa. Nah, sehingga begitu juga dengan Dzulhijjah, sehingga untuk mengetahui kapan dimulainya kita untuk beribadah haji. Karena tanggal 9 Arafah, nah tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf di Arafah. Orang kalau tidak wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Sehingga dia harus tahu tanggal 9-nya ini kapan. Kan begitu. Kalau yang lain-lain kan enggak. Tapi ada puasa Ustaz, puasa Asyura. Puasa Asyura kan sunnah, enggak ditetapkan, ya kan? Ya, tetapi yang lebih utama adalah ibadah-ibadah tadi ya. Tapi nah di sini pertanyaan dipalingkan dari jawaban, dipalingkan dari pertanyaan aslinya. Bertanya tentang ilmu astronomi, Rasulullah tidak jawab karena Rasulullah bukan seorang ilmuwan. Rasulullah seorang nabi, maka nabi menjelaskan tentang fungsi dari suatu bulan tadi. Maka dijawab qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah patokan atau tanda waktu untuk manusia dalam beribadah dan juga untuk haji. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Rasulullah tidak paham, tidak tahu kapan kiamat itu datang. Tapi ada kiamat yang boleh diketahui. Artinya yang pasti akan terjadi kepada masing-masing kita adalah kiamat kecil. Maka di sini ya, Rasulullah mengatakan sebelum anak yang paling muda ini pikun, kalian sudah kena kiamat masing-masing. Artinya kalian sudah, ya namanya paling tua kan, biasanya kan begitu. Hukum normalnya kan begitu. Walaupun tidak pasti ya, ada juga yang lebih muda meninggal duluan. Tapi Rasulullah melihat yang paling muda, ini yang paling muda. Sebelum dia tua, mungkin kalian sudah kiamat duluan. Dengan demikian kalian akan rajin beramal sebelum terlambat waktunya, sebab tidak ada yang tahu siapa yang lebih dulu mati. Hisham berkata maksudnya adalah kematian mereka, bukan kiamat ya. Maka tidak ada yang tahu kapan kiamat datang. Sampai Rasulullah pun tidak tahu, Jibril pun tidak tahu. Yang tahu kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dari Jabir bin Abdullah dikatakan, ketika aku sedang duduk-duduk di rumahku, tiba-tiba Rasulullah lewat. Beliau memberi isyarat kepadaku. Aku pun berdiri menghampiri beliau. Beliau memegangku dan mengajakku ke rumah salah seorang istri beliau. Beliau masuk dahulu, lalu mempersilahkanku. Yang cerita Jabir. Jabir ini laki-laki. Nah, aku masuk ke dalam. Beliau bertanya kepada keluarga beliau, apakah ada makanan? Mereka menjawab, ya ada. Maka disuguhkannya lah 3 potong roti yang diletakkan di atas sejenis baki. Rasulullah SAW mengambil sepotong dan meletakkannya di depan beliau.
lalu mengambil sepotong lagi dan meletakkannya di depanku. Sedangkan yang sepotong lagi beliau bagi menjadi 2, separuh beliau letakkan di depan beliau sendiri dan separuh lagi beliau letakkan di depanku. Kemudian beliau bertanya, apakah ada lauk? Lauknya kan roti saja ini kan, ada tak lauknya? Keluarganya menjawab, artinya istrinya menjawab, tidak ada kecuali sedikit cuka. Cuka bukan cuka kayak kita ya, cuka orang Arab tuh ya kayak dia kayak kuah gitu. Dia memang hampir sama dengan cuka kita, tapi ya kayak kuah begitu. Rasulullah kemudian menjawab, bawa kemari, sebaik-baik lauk adalah cuka. Di sini yang pertama, ini ceritanya dari Jabir bin Abdullah. Ketika Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah, istrinya menghidangkan, ya kan? Berarti istrinya keluar dan memberikan tadi roti kepada Rasulullah dan Jabir. Itu yang pertama. Artinya tadi tetap ada interaksi, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh keluar sama sekali, ada tamu tidak boleh nyambut dan lain sebagainya, tidak, tetap ya menghidangkan makanan, ya tetap keluar istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga ada bagaimana Rasulullah menghormati tamu. Cuman ada roti 3, 1 untuk beliau, 1 lagi untuk Jabir. Masih ada sisa 1 untuk siapa? 1 dipotong berdua, ya kan? Dipotong jadi 2, setengah untuk beliau, setengah untuk Jabir, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bagaimana cara Rasulullah tidak menyakiti hati istrinya. Adanya cuma cuka, tapi Rasulullah justru memuji, sebaik-baik lauk adalah cuka. Padahal ya enggak sebaik-baik lauk. Ya namanya cuka ya enggak. Bukan seenak-enaknya lauk. Tapi Rasulullah enggak mau menyakiti hati istrinya. Kadang-kadang suami ini kalau dapat lauk nggak sesuai dengan keinginannya kan sudah gini Bu ya, pengalaman Bu ya. Udah wah, sudah ngomongnya macem-macem. Jadi kan ada cuman ini gini. Kalau ibu bilang, Pak cuman ada ini Pak, nah kadang-kadang sudah berubah wajahnya. Rasulullah ada cuman ini, ya beliau terima dan beliau bahkan memuji begitu kan. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Artinya sebenarnya enggak, sebenarnya artinya gini, sebenarnya bukan sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka itu ya lauk terakhir begitu. Ya, tapi Rasulullah cuma punya itu. Tidak menyakiti hati istrinya, Rasulullah mengatakan ini yang paling enak. Jadi untuk membesarkan hati istrinya begitu kan. Nah, ini juga pelajarannya. Tapi pelajaran bagi suami-suami ini, Bu. Ya ibu-ibu lah sampaikan ke suami-suaminya. Ini di foto atau diajarkan. Suruh baca Bu, ya. Sekali-kali bapak-bapaknya suruh baca. Oke, selanjutnya. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan akulah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya bagaimana perlakuan Rasulullah kepada keluarganya, kepada istrinya seperti ini. Tidak mau menyakiti hati istrinya. Nanti kita akan baca yang lain-lain. Dari Anas dikatakan, yang menceritakan Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di samping beberapa orang istrinya. Artinya Rasulullah dengan beberapa istrinya. Lantas salah seorang ummul mukminin mengirim mangkok yang berisi makanan. Jadi rumah Rasulullah itu kan kayak bilik-bilik gitu untuk istrinya itu ya. Yang satu kali Rasulullah duduk dengan beberapa istri beliau. Lantas istri Nabi yang berada di rumahnya memukul tangan pelayan yang membawa mangkok sehingga mangkok itu jatuh dan pecah. Rasulullah kan punya banyak istri. Setiap istri itu punya semacam rumah dan bilik-bilik begitu kan. Rasulullah lagi di rumah istri seseorang, nggak disebutkan di sini namanya siapa. Kemudian istri Rasulullah yang lain ini ngirim makanan untuk Rasulullah dengan pembantunya, disuruh bawa makanan ke rumah yang lagi jatahnya Rasulullah di rumah itu. Ternyata istri yang ada di rumahnya itu tadi cemburu memukul mangkoknya
sehingga mangkok itu jatuh dan pecah. Ya, ini perempuan Bu ya. Perempuan kan cemburunya tinggi. Padahal tidak ada maksud apa-apa, cuman mungkin ngasih aja kan. Pecah. Lalu Nabi mengumpulkan pecahan mangkok tersebut dan mengumpulkan makanan yang berserakan. Beliau berkata, ibumu cemburu. Berkata kepada siapa? Kepada Anas nih, yang meriwayatkan hadis ini kan. Yang meriwayatkan ini. Jadi ibumu cemburu. Artinya ini salah satu istri yang di rumahnya ini cemburu, ada istri lain yang ngasih makanan gitu. Nah, istri-istri Rasulullah sebagai manusia biasa begitu. Kadang-kadang saingan juga mereka tuh. Ya kan? Saingan ini mengambil hati Rasulullah SAW. Ya. Nah ini sampai ditepuk tangannya pembantunya itu sampai pecah piringnya. Kemudian beliau menahan pelayan sehingga beliau memberikan mangkuk dari istri tempat beliau berada. Lantas beliau menyerahkan mangkuk yang utuh kepada istri yang mangkuknya telah pecah, dan beliau menyimpan mangkuk yang pecah di rumah istri yang telah memecahkan mangkuk tersebut. Mangkuknya kan pecah. Rasulullah ngambil mangkuk dari rumah yang ini tadi yang mukul tadi ya, dikasih ke istri yang ngasih tadi. Mangkok yang pecah disimpan di rumah istri yang mukul tadi. Ya ini apa ya, sebagai bentuk balasan begitulah. Ya. Karena mangkoknya dipecahkan sehingga harus diganti dengan mangkok yang baru. Dan Rasulullah tidak marah gitu ya. Rasulullah biasa aja. Ya, Rasulullah tidak marah kepada istri yang mukul tadi. Saking sabarnya Rasulullah. Nanti kita akan baca ini setelah ini. Bagaimana istri-istri Rasulullah itu tidak ada yang takut dengan Rasulullah. Karena saking sabarnya Rasulullah. Tapi kadang-kadang agak ngelunjak-ngelunjak juga. Ya, namanya perempuan kan. Makanya kalau tidak diluruskan dia terus bengkok. Ya, kalau dikasarin patah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan bahwa Umar meminta izin masuk kepada Rasulullah yang sedang berada di samping istri-istri beliau yang berasal dari Quraisy, dari Mekah. Ketika mereka sedang berbicara dan meminta tambahan belanja dari Rasulullah. Nah, jadi ada beberapa istri Rasulullah itu yang protes minta tambahan uang bulanan. Ya kan, berani gitu kepada Rasulullah. Makanya tadi karena Rasulullah ini ya sabar, nggak pernah marah, ya kan, sehingga istri-istrinya agak ngelunjak. Betul. Maka kita baca lagi ya. Ketika Umar minta izin, nah berlanjut dari dengan suara yang agak tinggi, padahal Rasulullah ya. Ya. Maka ini betul. Jadi apa yang dikatakan oleh hadis itu betul. Kalau dikasarin patah, kalau dibiarin dia bengkok. Kepada Rasulullah saja bisa begini gitu. Apalagi kepada kita ini. Lalu Rasulullah ketika Umar minta izin, mereka bergegas berdiri dan memakai hijab. Hijab ini tirai tadi ya. Jadi ketika Umar tok Rasulullah saya izin masuk, langsung istri-istrinya tuh langsung ke belakang gitu. Langsung nutup tirai begitu ya kan. Artinya takut mereka dengan Umar. Lalu Rasulullah sambil tertawa tersenyum ya. Padahal coba istri-istri Rasulullah ini minta tambahan jatah bulanan dengan suara yang tinggi. Kemudian Rasulullah menyikapi dengan tertawa. Umar totok-totok, kemudian istrinya pada ngumpet gitu. Rasulullah ketawa, tersenyum kan? Sambil tertawa mengizinkan Umar untuk masuk. Umar berkata, semoga Allah senantiasa membuatmu tertawa dan gembira Rasulullah. Nabi berkata, aku heran melihat mereka ini. Mereka ini siapa? Istri-istriku yang tadi berada di dekatku. Tapi tatkala mendengar suaramu, mereka bergegas memakai hijab. Mereka langsung ngumpet di tirai. Umar berkata, engkaulah wahai Rasulullah yang lebih berhak untuk ditakuti. Artinya mestinya mereka tuh lebih takut kepadamu daripada kepadaku. Jadi kan? Yang pertama Rasulullah sebagai suaminya, yang kedua Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai nabi lagi kan? Mereka kemudian berkata, artinya dari belakang tirai tadi mereka ngumpet, mereka bilang apa? Mereka bilang, engkaulah wahai Umar yang lebih berhak untuk mereka takuti. Mana? Kemudian Umar berkata, mana tadi? Umar berkata, engkaulah wahai Rasulullah yang lebih berhak untuk mereka. Kemudian Umar berkata, hai perempuan-perempuan yang memusuhi dirinya sendiri, apakah kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah? Mereka menjawab, mereka ya, ini di belakang tabir ini, karena mereka ngumpet, tidak berani sama Umar. Jadi Umar langsung ngomong, kan? Hai perempuan yang memusuhi dirinya sendiri,
kalian kok tidak takut kepada Rasulullah, malah takut kepada saya. Seharusnya kalian lebih takut kepada Rasulullah. Mereka menjawab, ya, kamu lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah. Kenapa istri-istri itu nggak takut kepada Rasulullah? Karena Rasulullah lemah lembut, tidak pernah marah. Mereka justru takutnya kepada siapa? Kepada Umar. Lalu Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak bertemu denganmu setan di jalan yang kamu lalui, kecuali dia akan mencari jalan lain dari jalan yang kamu lalui. Artinya Rasulullah mengatakan kepada Umar, Umar, saking tegasnya kamu, setan aja takut. Jangankan istri-istri saya, setan aja takut. Ya kan? Kalau kamu jalan, setan jalan di tempat itu, dia akan nyingkir, cari jalan yang lain. Tidak mau ketemu sama Umar. Ya. Tapi karena ketegasan Umar. Ya. Nah, ini juga pelajaran yang pertama, bagaimana lemah lembutnya Rasulullah kepada keluarga. Yang kedua, ada interaksi juga antara istri-istri Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Ya, walaupun mereka ngumpet di belakang tabir, tapi mereka tetap ngomong. Ya kan? Mereka tuh nimpali pembicaraan Umar, dan Umar mengatakan tadi ya. Nah, yang ketiga ada fadilah Umar. Ada kebaikan Umar, di antara kemuliaan Umar ditakuti oleh setan. Ya, setan aja takut, apalagi istri-istri Rasulullah. Gitu. Nah, salah satu istri Rasulullah itu kan anaknya Umar. Siapa namanya? Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar. Umar tuh sering marah kepada Hafsah. Kadang-kadang Hafsah itu gitu, ya, minta tambahan tadi bulanan, kadang-kadang agak ngelunjak dengan Rasulullah. Sehingga Umar tuh marah, kamu tuh sudah untung jadi istrinya Rasulullah, masih minta ini minta itu. Rasulullah tidak berani, tidak bisa marah. Yang marahin sebenarnya Umarnya. Sudah untung kamu jadi istrinya Rasulullah, itu sudah untung. Tidak usah minta-minta aneh-aneh lagi kan? Begitu. Yang kedua, ini pembahasan selanjutnya, menyertai perjalanan Rasulullah SAW. Artinya istri-istri Rasulullah selain berinteraksi dengan masyarakat di rumah, ya, di tempat Rasulullah tinggal, juga mengikuti atau menemani Rasulullah dalam perjalanan, baik perjalanan bepergian safar atau perjalanan dalam peperangan, karena Rasulullah mengalami beberapa peperangan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa ketika Rasulullah hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya. Ya, istri Rasulullah itu kan ada 9. Jadi kalau Rasulullah SAW mau berperang, biasanya diundi siapa yang menemani Rasulullah untuk berjalan. Siapa di antara mereka yang keluar undiannya, dialah yang dibawa pergi oleh Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan juga bahwa dalam suatu peperangan yang diikuti Rasulullah, beliau mengundi kami, lalu keluarlah undianku. Akhirnya aku ikut bersama Rasulullah setelah turunnya perintah hijab. Aku diangkut dan ditempatkan dalam sekedup rumah-rumahan yang ada di atas, yang biasa dipikul itu ya. Jadi rumah-rumahan kecil yang dipikul oleh orang-orang itu, yang biasanya untuk permaisuri-permaisuri itulah. Nah, istrinya Rasulullah kalau ikut perang, dia kayak begitu, jadi tertutup begitu ya. Nah, ada yang ngangkat. Lalu kami berangkat. Sehingga ketika Rasulullah selesai dan kembali dari peperangan itu, dan ketika kami sudah mendekati kota Madinah untuk kembali, beliau mengumumkan pemberangkatan pada malam hari. Dalam suatu perjalanan pulang setelah perang, Rasulullah dan para sahabatnya istirahat. Ketika istirahat itu, Aisyah keluar dari tendanya, dari tenda rumah-rumahan kecil tadi ya. Ternyata Rasulullah menginstruksikan untuk berangkat. Ya, sudah selesai istirahatnya, kita jalan lagi. Aku berdiri di saat mereka mengumumkan pemberangkatan, lalu aku berjalan sehingga melewati para serdadu. Ketika aku selesai buang air, aku kembali ke tempat tungganganku. Aku meraba dadaku, aku kaget karena kalungku yang terbuat dari manik-manik zifar rupanya telah putus. Aku kembali untuk mencari kalungku, sehingga terlambat karena mencari kalung. Jadi Aisyah keluar untuk buang hajat, ya kan? Sudah mau kembali, kan waktunya berangkat. Sudah mau kembali, ternyata kalungnya hilang, kerasa. Akhirnya balik lagi, dia nyari-nyari kalungnya yang hilang tadi. Pas balik sudah ada orang. Artinya balik ke tempat dia tadi ya. Kemudian balik ke tempat peristirahatan, ternyata orang sudah
berangkat, sehingga terlambat karena mencari. Aisyah berkata, lalu orang-orang yang bertugas membawaku datang dan segera mengangkat sekedupku ke atas unta yang tadinya aku tunggangi, sementara mereka mengira aku berada di dalamnya. Dikira Aisyah sudah masuk, padahal Aisyah keluar lagi untuk apa? Untuk ngambil kalungnya, ya kan? Karena Aisyah ini kecil, ringan, jadi orang ngangkut tuh nggak kerasa. Kalau ibu-ibu kerasa, insya Allah ya. Yang berat-beratnya kan kerasa. Aisyah ini kecil, dinikahi Rasulullah 9 tahun, ya kan? Jadi masih usia belasan, masih kecil. Sehingga yang ngangkut ini orang-orang kuat, jadi nggak kerasa. Ada pada nggak kerasa, ringan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa Nabi SAW jika ingin bepergian, beliau mengundi di antara para istrinya. Maka jatuhlah undian untuk Aisyah dan Hafsah. Hafsah ini yang anaknya Umar. Kalau Aisyah ini anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar. Nah, kan? Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar. Ketika malam tiba, Nabi berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Lalu Hafsah berkata, maukah kamu malam ini menunggangi untaku dan aku menunggangi untamu, sementara kita saling mengawasi? Aisyah menjawab, tentu saja. Lalu Aisyah menunggangi unta Hafsah. Jadi kisahnya begini, Rasulullah biasanya itu malam itu jalan dengan salah satu istrinya. Nah, ketika itu malam itu giliran Aisyah jalan. Jadi biasanya ya kayak pacaran gitu pula. Jalan berdua, Rasulullah naik unta, istrinya naik unta, sambil jalan kemana begitu. Nah, Hafsah ini punya ide, dia pengen kita gantian yuk, coba saya naik untamu, karena istri Rasulullah kan pakai cadar. Jadi Rasulullah pun kalau tidak ngobrol kadang-kadang nggak tahu nih istrinya yang mana ya. Nah, Hafsah ini pengen apa namanya, wallah alam, apa pengen ngerjain Rasulullah atau mungkin pengen apa, dia pengen gantian. Jadi nanti apa namanya, aku naik ontamu, kamu naik ontaku, tapi ngawasi dari jauh gitu. Kan Rasulullah jatahnya jalan sama Aisyah, ontanya Aisyah kan ketahuan ontanya, tapi orangnya tidak ketahuan karena ya bisa jadi pakaiannya sama, kemudian pakai cadar. Nah, Hafsah itu pengen nanti aku yang naik ontamu supaya Rasulullah ngira aku ini Aisyah. Nah, kamu awasi dari jauh, kamu pakai ontaku. Nanti kalau sudah perjalanan mungkin setelah itu gantian gitu. Entah pengen ngasih surprise atau pengen ngerjain Rasulullah gitu ya. Nah, ternyata ya sudah. Akhirnya Hafsah ini naik untanya Aisyah, kemudian Rasulullah jalan. Jadi Rasulullah tidak sadar kalau yang jalan sama beliau ini siapa? Hafsah, bukan Aisyah. Dikira Aisyah karena untanya Aisyah. Aisyah ngawasi dari jauh. Karena malam-malam kan tidak kelihatan. Ternyata ketika jalan-jalan jauh, Bu. Ternyata Aisyah ini kehilangan jejak. Ya, Aisyah yang mantau tadi kehilangan jejak. Akhirnya kemudian Rasulullah turun ke suatu bukit gitu dengan Hafsah. Aisyah kehilangan jejak. Akhirnya nyesel Aisyah. Seharusnya jatah saya nih pacaran sama Rasulullah. Ya kan? Tapi ya tadi ya, mungkin mau bikin kejutan atau mau ngerjain Rasulullah dalam tanda petik, ya ngerjain main-main. Tapi ternyata justru Aisyah ketinggalan jejak. Jadi akhirnya jatahnya Aisyah kena Hafsah. Kemudian Aisyah menyesal. Nah, itu kehidupan istri-istri Rasulullah juga begitu. Nggak selalunya tegang, nggak selalunya serius, begitu ya. Agama itu kadang-kadang juga harus gurau, canda-canda. Rasulullah itu kadang-kadang balapan lari sama Aisyah, kejar-kejaran, ya kan? Dengan istri-istri beliau juga kadang-kadang bergurau, bercanda. Nah, di sini ya, tentu saja. Nah, ternyata kemudian udah jalan sama Hafsah, kehilangan jejak. Akhirnya Aisyah nyesel, jatah malam dia kena Hafsah. Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, mereka berkata, pada zaman peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah keluar bersama pasukannya. Maka tatkala Rasulullah melihat tidak seorang pun dari mereka yang bangun melaksanakan perintahnya, akhirnya Rasulullah menemui istrinya Ummu Salamah, lalu menceritakan kelakuan orang-orang tersebut. Nah, jadi ada kisah namanya perjanjian Hudaybiyah. Kisahnya begini.
Ini kalau baca cuman penggalan kisah ini nggak paham kita. Jadi kisahnya begini, Rasulullah itu suatu kali beliau mimpi, beliau mendatangi Mekah, kemudian beliau tawaf umroh ya dalam keadaan aman. Kan Rasulullah kan diusir kan dari Mekah ke Madinah. Kemudian Rasul tinggal di Madinah. Ketika di Madinah itu Rasulullah nggak bisa datang ke Mekah karena ada perang dingin antara Mekah dengan Madinah itu. Beberapa kali perang beneran, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Tapi kemudian setelah itu ya mereka kan ada perjanjian damai. Nah, ketika itu Rasulullah mimpi kalau Rasulullah itu datang ke Mekah melakukan umroh dengan para sahabat dalam keadaan aman. Karena mimpi Nabi itu adalah wahyu, maka Rasulullah menerapkan. Artinya begini, saya mimpi datang ke Mekah dalam keadaan aman, bisa tawaf. Maka berarti Allah memerintahkan saya untuk ke Mekah umroh, tawaf. Akhirnya Rasulullah ngajak beberapa ribu sahabat untuk sama-sama yuk kita datang ke Mekah. Kita bukan untuk perang, tapi cuman mau umroh. Ya umroh, tawaf, sa'i, kemudian tahalul selesai, balik lagi ke Madinah. Itu saja. Ya, Rasulullah ingin melakukan itu karena apa? Karena saya mimpi, dan mimpi Nabi itu wahyu, seperti halnya mimpinya Nabi Ibrahim kan? Harus dilakukan. Mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya harus dilakukan. Rasulullah mimpi kalau beliau datang ke Mekah tawaf. Maka setelah itu kemudian Rasulullah ngajak para sahabat untuk datang ke Mekah. Ketika Rasulullah ngajak beberapa sahabat, ternyata orang-orang Mekah menghalau. Tidak boleh kamu datang ke Mekah, ya kan? Kita tidak ingin perang loh, kita cuma ingin tawaf, cuma ingin umroh sebentar, tawaf, sa'i, kemudian tahalul, selesai. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Akhirnya ya sudah, karena tidak boleh, kemudian bikin perjanjian damai, ya kan? Bikin perjanjian damai. Di situ perjanjian damai namanya Sulhul Hudaybiyah. Bahwasanya tahun ini tidak boleh Rasulullah ke Mekah, tapi dijanjikan boleh ke Mekah tahun depan. Tahun ini jangan, tapi tahun depan boleh, gitu ya. Jadi tahun itu Rasulullah nggak jadi umroh. Karena Rasulullah nggak jadi umroh, Rasulullah memerintahkan, oke lah kita memang nggak jadi umroh, tetapi kita tetap harus cukur gundul. Kita harus cukuran, gitu ya. Karena kalau jadi umroh kan tahalul cukur kan, atau potong rambut. Nggak jadi, walaupun nggak jadi umroh, kita tetap cukur rambut. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, oke, semuanya harus cukur rambut. Sahabat-sahabat ini kecewa, Bu. Kecewa kenapa? Karena tidak jadi umroh, sehingga mereka kayak ngambek gitu, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah nyuruh nih, ya kan? Oke lah, tidak jadi, kita tahun depan berangkatnya. Nggak jadi tahun ini, mungkin kayak haji sekarang kan? Tidak jadi tahun ini, kan kecewa, ya kan? Kecewa. Nah, karena mereka kecewa, mereka tidak mau mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah nyuruh potong rambut, mereka nggak ada yang potong rambut. Berapa kali Rasulullah nyuruh, nggak ada yang potong rambut. Akhirnya Rasulullah kemudian datang ke Ummu Salamah. Ummu Salamah ini berarti ini istri Rasulullah. Dia giliran untuk ngikut Rasulullah umroh kan, berarti kan? Nah, tapi kan nggak jadi. Kemudian Ummu Salamah ngasih ide, Rasulullah nggak usah perintahkan. Maksudnya gimana? Langsung saja Rasulullah cukur rambut, nanti akan ikut orang. Ya kan? Tadi kan Rasulullah merintah dulu. Rasulullah belum cukur rambut sendiri. Akhirnya kemudian ya sudah, dia cukur rambut. Rasulullah cukur rambut. Orang-orang melihat Rasulullah cukur rambut, nggak perlu diperintahkan, langsung cukur rambut semuanya. Nah gitu ya. Ini yang mengusulkan siapa? Istrinya, Ummu Salamah. Artinya Ummu Salamah ini mengikuti perjalanan Rasulullah sampai ke Hudaybiyah, yang mau ke Mekah tadi walaupun tidak jadi. Karena tadi ya, Rasulullah kalau ada perjalanan keluar, baik perang atau umroh atau haji, nanti ada haji wada atau perjalanan yang lainnya, selalu mengundi istrinya, ada istrinya yang diajak. Nah kebetulan yang dapat giliran ini Ummu Salamah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, istri punya peran penting untuk memberikan suatu masukan kepada suami. Ya, maka kalau suami semuanya butuh pendapat, kasih pendapat yang bagus, tapi ya yang bagus, yang kira-kira membantu seperti ini. Kadang-kadang suami karena
ya mungkin capek kerja atau apa, dia buntu pikiran, ya tidak punya ide. Ya mungkin ibu-ibu punya ide, kasih masukan sedikit ya kan. Nah ini juga Rasulullah dikasih masukan oleh Ummu Salamah. Dan suami juga ya usahakan juga minta ide kepada istri. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu berbagi, ya saling memberikan solusi, saling meringankan beban. Nah ini idenya Ummu Salamah dilakukan Rasulullah langsung. Orang-orang nggak perlu diperintahkan, langsung cukur rambut masing-masing karena Rasulullah sudah cukur rambut, gitu ya. Dari Aisyah istri Nabi SAW, ia berkata, kami pernah keluar bersama-sama dengan Rasulullah dalam suatu perjalanan beliau. Kemudian ketika sampai di Baida, adalah Zatul Jais. Daerah ini terletak antara kota Madinah dengan jari jalan Makkah, dan di belakang Dzul Halifah. Kalungku putus. Nah ini kisah yang tadi sebenarnya. Jadi kalungnya putus. Ini ya ini tambahan saja dari kisah yang sudah dikisahkan tadi. Nah dari sini pelajaran beberapa hal ini, istri-istri Rasulullah walaupun setelah diwajibkan hijab, tabir, mereka tetap ada interaksi dengan masyarakat, bukan mengucilkan diri, kemudian bukan di rumah saja, tidak kemana-mana, ya kan? Mereka tetap berinteraksi, bahkan mereka mengikuti perjalanan Rasulullah SAW dalam peperangan, perang ya kan, atau dalam safar-safar yang lainnya. 3. Menyaksikan permainan orang-orang Habasyah. Dari Aisyah, ia menceritakan bahwa pada suatu hari raya, orang-orang Sudan ini orang-orang berkulit hitam, orang-orang Ethiopia, bermain pedang dan perisai, bermainnya di masjid. Entah aku yang meminta atau barangkali Nabi sendiri yang berkata kepadaku, apakah engkau ingin melihatnya? Rumah Rasulullah itu kan ibaratnya kayak begini. Nah ini ya, jadi ruangan imam ini, rumah Rasulullah ini masjid gitu. Nah ada orang-orang kulit hitam tuh main-main di masjid, main dengan tombak pedang mereka. Biasa, jadi dulu tuh masjid buat main juga, buat main, buat ini apa, kasidahan gitu, apa nih, pakai gendang tuh, ya, buat nyanyi-nyanyi pakai gendang itu. Kemudian juga buat klinik, kita sudah pernah baca ada sahabat yang ketika terkena panah dari perang, dia obati mana? Di masjid gitu. Kemudian menyambut tamu juga di masjid. Jadi masjid itu sebagai pusat kegiatan Rasulullah SAW, termasuk main-main. Maka main-main di masjid boleh sebenarnya, tapi yang lihat konteksnya sekarang ya. Artinya kalau seumpamanya ada atraksi-atraksi di masjid tidak masalah, Bu. Atraksi semuanya nih di pesantren itu kadang-kadang kan anak-anak ada atraksi bela diri atau atraksi apa, seni tari daerah. Nah itu di acara semuanya dibuat di masjid, itu tidak masalah. Di zaman Rasulullah itu mereka main-main di masjid, main-main pakai tombak, main-main pakai pedang. Maka kalau semuanya ada atraksi, biasanya kan santri-santri itu ada pentas seni atau apa, itu kalau dilakukan di masjid tidak masalah. Semuanya nanti ya ada kegiatan hari-hari besar Islam, kemudian ada ceramah, sebelum ceramah ada penampilan-penampilan, nah, itu tidak masalah ya kan. Cuman nggak semua orang paham, sehingga perlu dipahamkan, atau kalau seumpamanya menimbulkan kegaduhan ya nggak usah gitu ya. Kalau semuanya masyarakat banyak yang tidak tahu, kemudian tidak paham kalau itu boleh, sehingga jadi masa di masjid main-main gitu kan. Tapi pada asalnya boleh, cuman banyak orang yang tidak paham gitu aja ya kan. Nah boleh kalau semuanya atraksi apa, nah kan itu boleh di masjid gitu. Rasulullah ini di masjid, orang-orang main pedang, main tombak. Nah Aisyah kemudian ditawarin, Aisyah kamu mau tidak nonton orang-orang nih lagi main-main pedang dan tombak? Lalu dia menyuruhku berdiri di belakangnya dan pipiku dekat dengan pipinya. Dia, Rasulullah berkata, lagi-lagi Bani Arfidah, lagi-lagi, maksudnya yo terus ya Rasulullah, kayak supporter bola gitu Bu ya kan, ngelihat orang main-main itu Rasulullah, yuk terus main gitu ya. Akhirnya aku merasa bosan melihatnya. Nabi berkata, bagaimana, sudah cukup? Aku menjawab ya. Nabi berkata, kalau begitu pergilah. Ini sampai Aisyah tuh nonton sampai bosan, berarti kan tidak mungkin 1-2 menit, agak lama juga nonton. Sampai Aisyah bosan, kemudian
pergi. Aisyah berkata, bayangkan sajalah seorang gadis remaja yang muda usia dan senang bermain-main. Ini Aisyah juga suka bermain-main. Keempat, memperhatikan masyarakat dan permasalahannya. Artinya istri-istri Rasulullah SAW juga memperhatikan masyarakat. Dan kalau ada masalah yang perlu diselesaikan, dipecahkan, diselesaikan. Sebagai ibu, gitu kan? Sebagai ibu orang-orang yang beriman, sebagai istri Rasulullah. Maka banyak juga orang yang curhat, ya kan? Nyari solusi, minta pendapat kepada istri-istri Rasulullah. Sebagaimana kita mungkin kan, ada ustazah semuanya minta atau bunyai. Kadang-kadang orang datang untuk minta solusi, gitu, cari penjelasan suatu hukum dan lain sebagainya. Nah, istri-istri Rasulullah juga begitu. Ummu Salamah, kepeduliannya terhadap pidato umum, pidato yang disampaikan secara umum. Dari Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah SAW, istri Nabi, dia berkata, aku pernah mendengar beberapa orang menyinggung tentang telaga Rasulullah SAW yang disediakan di akhirat nanti kan. Padahal aku belum pernah mendengar hal itu dari Rasulullah. Pada suatu hari ketika seorang pelayan perempuan menyisir rambutku, aku mendengar Rasulullah berkata, wahai sekalian manusia, segera aku katakan kepada pelayanku, Ummu Salamah, coba tinggalkan aku dulu. Jadi Ummu Salamah di rumahnya lagi sisiran, disisir sama pembantunya. Kemudian beliau dengar Rasulullah lagi khutbah, lagi ceramah di depan para sahabat laki-laki, ya. Wahai sekalian manusia. Akhirnya kemudian Ummu Salamah bilang, wahai pembantuku, pergi dulu, saya ingin fokus dengerin Rasulullah. Ya kan? Beliau hanya memanggil, pelayanku menjawab, beliau hanya memanggil kaum laki-laki dan tidak memanggil kaum wanita. Artinya pelayannya ingin mengatakan, wahai Ummu Salamah, Rasulullah ini ngomong di hadapan laki-laki, jadi yang dia maksud tuh orang laki-laki saja, perempuan tidak. Jadi tidak perlu dengar, gitu maksudnya, ya kan? Tidak perlu didengarkan. Ummu Salamah kemudian mengatakan, aku juga manusia. Rasulullah tidak mengatakan wahai sekalian laki-laki, kan? Rasulullah mengatakan wahai sekalian manusia. Walaupun ketika itu Rasulullah ngomongnya di hadapan laki-laki, tapi Rasulullah mengatakan wahai sekalian manusia. Maka aku manusia juga, kenapa tidak boleh dengar? Gitu ya. Aku juga manusia, maka aku juga menjadi objek, ya, yang dituju oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, aku mendahului kalian berada di telaga, ada telaga Al-Kautsar, ya. Artinya aku nanti menunggu kalian di telagaku itu. Yang telaga itu siapa yang dapat minum dia nggak akan pernah haus selamanya, ya kan? Yang gelasnya itu sebanyak butiran bintang di langit, ya kan? Camkanlah, janganlah ada di antara kalian yang datang untuk menjaga dan membelaku seperti unta sesat, bukan menjaga dan membelaku. Artinya begini, janganlah ada orang di antara kalian yang tidak mendapatkan minuman itu, gitu, maksudnya begitu. Artinya begini, Rasulullah yang mengatakan Allah menyediakan satu telaga yang aku nanti menunggu kalian di telaga itu. Barang siapa yang minum, dia nggak akan pernah haus. Dan gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit, gitu ya. Nah, jangan sampai kalian nggak mendapatkan itu, nggak mendapatkan jatah untuk minum itu. Kemudian aku bertanya, Ummu Salamah bertanya, mengenai apa ini? Artinya Rasulullah, siapa orang yang nggak dapat minum itu? Padahal gelasnya sedemikian banyak dan sungainya sedemikian banyak, gitu, telaganya itu banyak. Kok ada orang yang nggak dapat? Lalu dijawab, kamu tidak tahu apa yang bakal mereka adakan perbuatan sepeninggalmu. Lalu aku berkata, sungguh sial. Artinya Rasulullah mengatakan setelah aku meninggal nanti ada orang-orang itu yang murtad. Memang ada orang-orang yang berpaling dari jalan Rasulullah, tidak mengikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah, sehingga tidak berhak mendapatkan minuman telaga tadi, ya kan? Kan sahabat tadi heran gitu, kok ada orang nggak dapat gitu, padahal kita selama ini baik-baik saja, kita semua taat patuh pada Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan setelah nanti meninggal Rasulullah, memang setelah Rasulullah masih hidup, orang semua ikut,
Sepeninggal Rasulullah ada orang yang menyimpang, ada yang sesat, ada yang bikin agama baru kan, bikin ajaran baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu nggak berhak untuk mendapatkan telaga Al-Kautsar. Sungguh sial, artinya sungguh merugilah orang yang nggak mendapatkan telaga itu ya. Maka kita sebagai umat Nabi SAW, kita mudah-mudahan mendapatkan jatah untuk minum di telaga tadi ya, karena Rasulullah sudah nunggu di sana ya, setiap umatnya akan diberi jatah untuk minum masing-masing. Tapi ada yang nggak dapat jatah karena tadi murtad ya. Dan setelah Rasulullah meninggal, memang masyarakat Arab tuh banyak yang murtad, sehingga Abu Bakar memerangi mereka. Setelah itu banyak juga yang kembali lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, saya rasa mungkin kita cukupkan bacaan kita sampai di halaman 183. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu. Apakah ada hubungan antara roh kita dengan jasad? Misalnya jasad kita ini tidak utuh meninggal, jadi sebagian jasad kita dikuburkan secara Islam, terus yang sebagian ini dikuburkan secara massal. Secara massal itu kan kita sudah tercampur baur dengan agama-agama lain. Ada hubungan roh kita tadi dengan jasad yang dikuburkan bersama-sama massal. Ya, ini tentang goib lagi Bu ya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu, tetapi jasad ini kan hanya tempat untuk roh kita. Selesai. Artinya setelah selesai roh itu keluar, sudah tidak ada hubungan lagi. Maka orang yang, mohon maaf, orang yang meninggal dalam keadaan tubuhnya hancur pun tetap rohnya juga utuh gitu. Ya kan? Orang dalam keadaan seumpamanya meninggal terbakar, meninggal habis dan lain sebagainya tetap ya. Artinya rohnya ya tetap dia hidup di alam yang lain. Saya rasa tidak ada kemudian kayak ya mungkin kisah-kisah di TV-TV ya kan, kalau ada jasadnya yang enggak itu kemudian gentayangan dia tidak mau ini, akhirnya dia masih nyari-nyari. Allah alam, saya tidak tahu ada hadis apa tidak tentang itu. Tapi tadi ya artinya sudah tempat sudah selesai, roh itu sudah hidup di alam lain dan sudah selesai. Karena banyak juga yang orang meninggal dalam keadaan yang mohon maaf tidak seperti biasa, itu tadi tercerai-berai ya, tubuhnya kadang-kadang mungkin cuma ditemukan potongan tangannya, kakinya. Nah, apakah itu gentayangan apa tidak? Wallah alam. Cuman kadang-kadang itulah ada kepercayaan mistis itu yang bisa jadi mempengaruhi alam bawah sadar kita, sehingga seakan-akan oh ini kayaknya arwahnya ini tidak tenang. Nah, apalagi ditambah dengan cerita-cerita TV kan, film-film begitu, film-film horor begitu, itu yang semakin membuat pikiran kita tuh kebayang-kebayang begitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada Bu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.